Cek. Halo semuanya, balik lagi di ACSG Studio di Silaku Artmi. Nah, kali ini di Silaku Artmi kita akan mengundang salah seorang idola gue juga dari band Muka, yaitu vokalisnya Arina Edipani. Kita lagi nunggu dia live, tunggu sebentar ya. Ini bisa, waduh. Ini namanya Benjamin Atala. Hidin Putra. Yes, Hidin Putra lagi. Kita ketawa dulu dong, melihat itu ketawa. Ketawa. Biar nanti di iniin jadi ketawanya bareng. Ketawa. Gini. Tangannya gini juga. Kayak alien. Ayo cepetan. Kita kalau udah bosan boleh pulang ya. Sempit ya, tapi saya harus nungguin dulu. Udah. Gini, kayak alien dulu, biar bareng-bareng. Ini ngobrol lagi. Lihat nah. Nangap. Lama Teh Arina mandi dulu kali ini. Kita mau ngobrol sama Teh Arina, Bang. Arina. Kita gambarin sini nih, kita gambarin Arina. Cerita nggak pakai yang ini. Bisa. Ini kenapa suka gambar? Kenapa suka gambar? Bilang. Karena suka gambarnya gambar apa? Alien. Kayak itu ya. Oke guys, kita juga lagi masih menunggu Teh Arina. Gue tahu Moka nggak? Tahu nggak Moka? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau lagu ini tahu nggak? Halo. Ada suaranya nggak?
Ada, tapi bentar ya. Oke, halo semuanya. Cek. Bentar. Halo, cek. Adakah? Ada. Cek. Kedengar? Tes mic. No. Oke, halo. Aduh, mau kemana kamu? Hai. Halo, Acuh. Halo. Bajumu. Wah, latarnya bagus sekali. Ya, saya lagi dicuci, maaf ya. Jadi nggak bisa dipakai. Berarti halo Teh Arina, halo Kang Hiro. Hah? Ya. Hai. Apa kabar? Baik-baik. Baik. Lagi di rumah ini? Iya, nggak kemana-mana. Tuh di belakang backgroundnya tulisannya apa ya? Hanya Hiro yang tahu ya. Kalau saya nggak bisa baca. Namaku. Iya, itu namanya Hiro tuh tulisannya. Kato Hiroaki. Karena lagi di lap kameranya. Di lap. Oke. Tadi ini anakku, aku tanya, kenal Mocha nggak? Dia bilang nggak tahu. Terus aku dengerin lagu Mocha Happy. Ini malah kata dia, ini lagu yang sering diputar sama ayah, gitu. Terima kasih udah puterin, Acuh. Ini dia nih. Apa namanya? Benji. Ya. Siapa? Benji. Wah, namanya Benji, lucu amat. Dia suka gambar alien. Suka gambar alien. Nih karyanya nih. Wah. Wih, keren. Bagus banget. Hebat, Benji. Hebat Benji katanya. Aduh, ya. Teh Arina, kita ngobrol santai-santai ya. Hai. Aku juga nggak tahu mau ngomong apa, soalnya aku nggak pernah nulis pertanyaan. Ini tuh direkam itu nanti. Nanti direkam di recording. Nanti di share di YouTube. Oke deh. Nah, ini kan project aku silaturahmi, silaturahmi. Jadi ngobrol-ngobrol. Suaranya pelan banget ya, Terina ya situ. Keren ya? Pelan. Oh, pelan. Oh, bukan. Keren. Jadi nanti di sini kita sambil ngobrol, bergambar nanti karena kita bersponsor ya, bergambar di snowman sambil kita ngobrol. Tapi gambarnya, Terina gambar nggak? Dulu sih, sekarang mah ya gitu, gambar denah. Kalau yang lucu-lucu udah jarang. Aku manggil itu Kang Hiro apa gimana? Apanya tuh? Manggilnya Kang Hiro apa? Bebas. Kang Hiro boleh, Mas Hiro boleh. Iya. Oke. Kang Hiro menggambar tidak? Saya jelek banget. Justru itu yang paling keren kalau karena saya senang gambar yang jelek-jelek. Lebih ke abstrak kan gitu. Ini kemarin gambar sama Om Riko nih. Mana? Wow. Aneh kan? Keren. Kayak gitu keren, kan jelek. Bagus tau. Oke. Kita langsung aja ya. Tadi juga sempat ini bilang ke teman-teman kalau ada mau nitip pertanyaan buat Terina dan Kang Hiro, silakan DM. Nah, ini ada beberapa, gue bacain pertanyaan-pertanyaan aja dulu ya. Oke nih.
Teh Rina, Teh Rina mas si ini ya. Teh Rina, Ya, kenapa itu harus? Teh Rina kan ini perkawinan kedua ya, jadinya ya. ya betul. Heeh. Hmm. Kenapa jadinya milih Kang Hiro? Sebenarnya Berat banget pertanyaan Iya pertama. nih. Dari Olive. Dari Olive. Sebenarnya Hero ini option pertama saya. Cuman dia menghilang dulu. Jadi kami sempat berpisah, tahunya ketemu lagi, emang dasarnya jodoh ya. Jadi dari dulu mah aku sudah yakin sama orang ini, cuman dianya yang masih bingung sama aku. Masih muda waktu itu. Waktu itu masih muda, jadinya dia Jadi udah kenal dari lama gitu. Udah dari 2008. Sebenarnya Teh Rina bukan Sunda kan? Bukan orang Batak saya teh. Orang Batak ngomongnya gini. Tapi di Bandung gitu lama. Akhirnya di Bandung, besarnya di Bandung. Pernah di Medan sih, tapi cuma 2 tahun. Cuman itu lagi umur 3 juga, umur 3 sampai umur 5. Udah lupa-lupa. Seringnya mah ya gedenya di Bandung jadi gini. Gitu. Muka tuh udah 21 tahun. Ya. Ya kan? Gimana rasanya jadi wanita sendiri di satu band pria? Penyamun. Oh, Penyamun ya, perawan di sarang Penyamun. Biasa aja sih saya mah. Enak malah. Kamarnya sendiri. Fasilitasnya sering diistimewakan gitu. Walaupun kalau zaman dulu kan saya masih nggak makan daging ya. Masih makan daging. Jadi otomatis makanannya semua menunya sama satu band nih. Kalau sekarang saya udah vegetarian, jadi pasti khusus gitu. Kalau dulu, walaupun saya cewek, mereka tidak pernah menyisakan makanan. Jadi kalau misalnya lagi bareng gitu, siapa cepat dia dapat, saya mah langsung aja nyerobot ke depan, peduli amat. Gitu. Tapi hanya mah enak sih, biasa aja. Biasa aja ya? Iya. Sempat bekerja nggak? Katanya kan lulusan ini, desain. Oh, hari saya wisuda tuh langsung ke Jakarta ada manggung. Jadi enggak. Saya lulus tuh benar-benar langsung menyanyi. Dan karena tugas akhirnya dulu benar-benar terseok-seok, jadi itu tuh ya, aduh ini bisa lulus apa enggak ya. Perjuangan abis-abisan, lulus juga bersyarat, sidangnya dapet C, tapi pokoknya lulus peduli amat. Jadinya ya saya setahun tuh langsung mengubur semua benda menggambar saya, rapido, penggaris, semua saya masukin satu kotak, saya taruh simpan baik-baik sampai saking baiknya nggak inget ada di mana. Terus ya udah saya pokoknya langsung fokus bermusik aja. Gitu. Jadi sehari pun saya nggak pernah kerja di konsultan interior. Oh gitu. Berarti berani juga ya? Maksudnya izin-izin gitu ke keluarga, apa keluarga udah percaya aja gitu bermusik? Karena kakak-kakak saya rata-rata seniman juga, jadi kayaknya orang tua saya udah pasrah gitu. Sempat ini sih, bapak saya sempat nanya, kamu ilmunya nggak mau dipakai gitu, coba kerja di interior apa mebel. Dia kan, saya ngerti sih, kuliahnya rada mahal, terus taunya pas lulus anaknya malah nyanyi gitu kan, pasti pikiran orang tua. Tapi saya sih patokannya kakak saya aja bisa hidup, jadinya ya udah gitu. Perlu nih Benji pengen gambar dia katanya. Sini Ben. Benji mau ikutan? Ben, ini sini duduk. Kamu yang gambar, aku yang nanya-nanya. Ini dia, saya tanggung jawabkan dengan Benji gambarnya. Kalau Kang Hiro dari awal ya? Emang dari awal emang seorang musisi apa gimana? Ceritanya panjang ya. Kayak aku mulai main musik itu dari
maksudnya mulai beraktivitas sebagai musisi itu di Jepang dulu, di Tokyo dulu, lalu pindah ke sini. Tapi dulu pertama kali aku ketemu Arina itu waktu masih mahasiswa waktu itu, dan belum bekerja sih aku waktu itu kan, belum bekerja dan lanjutin S2 kan. Pas mau lanjutin S2 aku ketemu Marina di Bandung dan mulai main musik ya gimana ya. sebelum aku pindah ke Jakarta tahun 2014, aku sempat menjadi tukang bangunan, kuli bangunan, dan Serius? sempat menjadi dosen sementara di 2 kampus Jepang untuk mengajar bahasa Indonesia. Makanya jago bahasa Indonesianya, ada dosen Jadi sana sambil juga. main musik, jadi dosen dan jadi kuli bangunan juga. Kali. Kenapa bisa sampai di Indonesia sih, Kang Hero? Ya karena emang untuk kuliah S1 kan aku ambil bahasa Indonesia. Oh iya. Jurusannya, dan S2 juga linguistik bahasa Indonesia. Dan kenapa memilih bahasa Indonesia? Karena ya nggak ada alasan yang ini sih. Cuma temanku itu mulai belajar bahasa Indonesia duluan, terus dia ajakin aku, dan aku ikut untuk belajar bahasa Indonesia. Cuma itu doang sih alasan kenapa aku memilih bahasa Indonesia. Saingannya dikit. Bener. Ya itu kayak orang milih astronomi gitu, kelautan. Mama, saingannya Ya kan? dikit. Saingannya Ya. dikit. Iya, dan jadi aku bisa bahasa Indonesia dan bisa nyanyi juga. Dan kenapa aku pindah ke Indonesia, karena karirku sebagai musisi di Jepang itu nggak naik-naik di Jepang. Dan terus aku kebetulan ketemu sama vokalisnya Kotak, namanya Tantri. Dan terus Tantri sempat advice ke aku, sepertinya kemampuan yang Hiro punya itu lebih bersinar di Indonesia daripada di Jepang. Dia bilang begitu. Jadi aku ikut nasihat itu, terus pindah ke Indonesia tahun 2014. Gitu, makanya. Makasih Tantri, akhirnya ketemu lagi deh sama Hiro. Iya, betul. Gitu. Begitu. Ya, gue dengerin di lagu kalian berdua tuh ya. Salah. Nggak apa-apa, salah juga. Bentar. Handphoneku hilang. Oh ya, oke. Mana dia? Langsung ini aja deh. 21 tahun di Moka, gimana perasaannya? Membosankan atau gimana? Oh, saya orangnya dasarnya emang nggak bosenan ya. Jadi mau lagu diulang-ulang berapa ribu kali juga saya biasa aja sih nyanyinya. Mungkin pernah ada titik jenuh, tapi kalau setelah melewati satu titik jenuh itu jadi kebal. Nah setelah kebal, saya jadi menikmati lagi. Jadi udah lewat masa kritisnya. Jadi saya selama 21 tahun ini juga kan sudah bersama rekan-rekan jauh lebih lama dari 21 tahun sebenarnya kan. Kita tuh udah kenal 4 tahun baru bikin band. Dibayangkan saya sudah 25 tahun kenal sama anak-anak ini. Dan gimana ya, karena kita tumbuh bersama, kita melewati banyak fase bersama gitu, dari yang masih polos pemikirannya, anak-anak yang baru lulus kuliah ngeband, sampai berkeluarga, sampai ke titik sekarang gitu. Ya petualangan yang menyenangkan dengan rekan-rekan yang menyenangkan. Jadinya saya mau menikmati perjalanan. Senang sih dan tidak menyangka bisa 21 tahun mengerjakan hal yang disukai dan bisa hidup dari situ. Jadi kata saya salah satu orang yang beruntung bisa menjalani karir sejauh ini dengan Moka. Waktu Arina ke US tuh kan sempat vakum gitu ya. Dikirain banyak orang juga kayak bubar nih band. Karena mungkin kalau misalnya vokalis Moka itu bukan Arina tuh kayak beda nanti kan. Itu kenapa sempat vakum gitu sih teh? Maksudnya emang nggak boleh bermusik di sana? Sebenarnya Sebenarnya dilarang ya enggak,
Cuman bagaimana caranya bermusik dengan rekan-rekan saya yang beda negara toh, jadi harus realistis juga. Otomatis ya karena waktu itu kan saya memikirkan kehidupan pribadi saya. Sementara untuk bagian karir, ya gimana ya, saya tidak bisa menjalaninya di dua negara yang berbeda. Saya sempat sih kepikiran, mungkin saya audisi vokalis siapa deh, pokoknya saya tatar dulu, saya latih apa gimana untuk menggantikan saya gitu. Tapi anak-anak bilang enggak deh, kalau bukan kita berempat, namanya bukan Moka gitu. Jadinya bahkan sempat pada satu momen tuh hampir selesai loh Moka itu. Jadi saya kira kita menarik kata-kata itu dan memutuskan kita istirahatkan saja dulu, walaupun jangka waktunya tidak terbatas, nggak tahu kapan bisa balik lagi. Jadi kita vakum aja dulu deh. Masa depan tidak jelas, tapi pada saat itu ya pada saat itu emang nggak bisa jalan lagi kan. Jadi ya udahlah. Tapi kan sayang ya, perjalanannya udah 2011 tuh berarti udah berapa ya? Udah 12 tahun ya. Ya mau dianggap selesai juga sayang. Jadi ya udahlah, istirahat dulu aja gitu. Mau nggak mau. Tapi setahun setelah saya pindah ke Amerika, ternyata hebatnya si pendengar Moka justru makin banyak, makin beregenerasi, makin muncullah ada SF Sumedang, ada mana Padang, Palembang, pokoknya orang-orang yang merindukan Moka jadi semakin banyak. Aneh sih. Dan akhirnya 2012 tuh mulai banyak tawaran untuk manggung di Indonesia lagi. Tapi kan saya di Amerika, gimana caranya? Akhirnya banyak panitia yang berani, ya udah gue datengin deh, bayarin ongkosnya. Oh ya udah, akhirnya saya mah mau aja ya seneng weh gitu kan. Dipanggil ke Indonesia lagi dan akhirnya jadi kayak dibikin paket gitu. Jadi sebulan saya di Indonesia, ambil berapa panggung, terus saya balik lagi. Dan itu berlangsung beberapa tahun kayak gitu, bolak-balik. Dan di tengah bolak-balik itu saya kira menyadari kayaknya saya memang jiwanya di Indonesia, di Amerika mah enggak, tidak berkembang jadi apa-apa gitu. Kenapa di sana ada apa yang bikin di sana kurang gitu kayaknya? Semuanya sih, lingkungannya, nggak tahu ya, kayak nggak tahu saya doang apa banyak orang merasakan hal yang sama ya. Di Amerika tuh kayak ada, walaupun negaranya kayak aman, fasilitasnya oke, semua ada gitu. Dan itu kan negara apa ya, isinya hampir imigran semua kan sebenarnya. Jadi walaupun kamu berasal dari negara mana juga, mereka mah cuek-cuek aja. Hampir semua orang di dunia tuh ada di sana kan. Tapi saya merasa kayak ada bayang-bayang mencekam gitu, nggak tahu kenapa. Bahasa Sundanya teh keeng gitu negara ini kan. Saya jadi kalau jalan sendiri tuh selalu kayak ada apa ya di sini, ada yang membuat saya nggak nyaman, energinya nggak cocok aja sih kalau menurut saya. Ini tidak bisa dijelaskan secara ilmiah ya, tapi ya gitu, namanya nggak cocok mah ya gimana ya. Kalau di Jepang sendiri gimana di Jepang? Oh, di Jepang mah rame, senang. Tapi kalau di Jepang gimana? Kalau aku di Jepang kayak apa? Belanja snack mulu. Gak tahu ya kalau di Jepang mungkin beda, karena masih Asia ya. Masih Asia juga. Dan mentalnya kan mental liburan ya. Kalau ke Jepang pasti lain dong melihat segala sesuatu, karena yakin ada tempat lain untuk pulang kan, ada Indonesia. Jadi kalau lihat ke sana, oh senang. Balik ke Indonesia senang lagi. Tapi pas di Amerika itu kan karena saya benar-benar sendirian juga. Jadi kayak ada perasaan kayak terkurung gitu. Dan gue mau kayak bener-bener sendiri aja. Dan kalau misalnya dari Jepang ke Indonesia kan paling naik pesawat berapa, 7 jam. Kalau itu kan 21 ya. Kalau mampus, lama di jalan, ongkosnya berat. Jadi ya gitu. Jadi perasaan kesepiannya tuh lebih tinggi gitu kalau di Amerika. Dan orang-orang kan individualis juga ya. Sangat beda dengan Indonesia. Saya selalu merasa saya salah satu orang yang terhitung cuek lah buat ukuran orang Indonesia. Tapi di Amerika jauh lebih cuek lagi orang-orangnya. Jadi kalau di Jepang itu kayak sesama tetangga gimana? Kayak neighbor gitu. Di Jepang bukannya kayaknya orangnya baik-baik deh maksudnya.
nggak cuek menyapa? Kalau Jepang itu, kalau terutama di Tokyo, kan banyak imigran juga. Sebenarnya bukan imigran itu bukan hanya dari luar negeri, tapi di luar Tokyo, orang di luar Tokyo itu banyak tinggal di Tokyo sebenarnya kan. Jadi orang Jakarta lah ya. Iya, kayak Jakarta lah ya. Banyak pendatang dari provinsi lain. Iya, jadi baik sekaligus cuek gitu. Dan Jepang tuh emang sopan kan. Mereka sopan banget. Iya, sopan tapi jaga jarak gitu. Iya. Justru kesopanannya itu sebagai Iya, pagarnya. Iya, pagarnya. Masing-masing punya pagar sendiri. Tapi sama-sama baik. Ya, sama-sama baik. Iya, sopan. Kalau menurut Kang Hiro, terutama orang Tokyo. Menurut Kang Hiro itu Jepang sama Indonesia seruan mana? Sekarang karena kerjanya semua di sini, istrinya dari sini juga, jadi mungkin serunya di Indonesia ya. Tapi selalu kangen balik ke kampung halamanku sih. Memang di Tokyo. Jepang itu di Jepang itu setertib itu ya. Maksudnya di sini kan berantakan, macet dan sebagainya. Kalau dibanding Indonesia ya iya. Iya. Ada sih titik-titik berantakannya ada. Ada. Tapi banyak. mungkin kadarnya sama Indonesia ya, jauh iya. persentasenya. Pada basicnya teraturnya. Iya. Yang paling menarik pertama kali ke Indonesia apa, Kang Hiro? Resehan, warung, kaki lima. Nasi kucing. Nggak ada ya? Kucing, ya. Karena saya pertama kali ke Indonesia itu ke Jogja. Jadi banyak resehannya, banyak tempat ngopi, yang warung, kaki lima itu kan banyak. Dan di Jepang tuh jarang banget ada kayak gitu, ya kan? Iya, tapi kesan pertama apa, ayo? Waktu nyampe. Kesan pertama, gelap. Iya. Karena waktu itu Bandara Adi Sucipto di Jogja itu belum direnovasi, masih gelap, lampunya sedikit. Aku mikirnya mati lampu, mati listrik waktu itu. Saking gelapnya. Kalau perkawinan dua negara itu gimana sih rasanya? Rasanya mungkin karena komunikasinya gampang ya. Sebenarnya yang banyak ngalah kan Hiro karena dia ngomong bahasa Indonesia kan. Saya belajar bahasa Jepangnya belang-bentong. Dulu 2008 saya pernah les nih. Tapi kan dia menghilang. Terus tahunya saya ketemu orang Amerika habis itu. Jadi kan saya nggak enak kalau masih les bahasa Jepang ya. Udah berhenti. Akhirnya ternyata kalau belajar bahasa di usia yang makin lanjut, makin susah nempel. Jadi sekarang saya masih berjuang nih belajar bahasa Jepang. Tapi karena nggak tahu ya, di luar budaya ya, sifat kita berdua memang sangat cukup seimbang ya. Jadi cocok aja gitu. Bisa baca mood satu sama lain. Terus yang paling penting nih, kita hokinya adalah selera makannya sama. Menu yang dipilih itu selalu sama. Terus banyak persamaan lah, kebiasaannya, kesukaannya pada tempat liburan. Kan banyak orang yang, aku mau ke pantai, aku mau ke gunung. Kalau kami mau ke pantai tapi lihat dari jendela hotel. Sama. Jadi banget berdua ini. Gitu. Jadi karena di luar budaya kita sudah punya kepribadian yang cocok, jadinya ya biasa aja sih. Tapi ya mungkin ada kalanya Hiro lagi kangen masakan Jepang gitu ya, dia pesan. Ada budaya-budaya yang sedikit berbeda tapi masih nyambung lah ya kita. Sekarang ke musik. Hiro juga kan seorang pemusik ya, seniman musik. Kalau aku suka dengarnya yang itu lagu ini, yang nada sosol. Oh ya. Kenapa aku jarang mendengar nama Hiro ya? Karena menurutku karyanya oke banget sih, tapi jarang terdengar gitu. Jarang terdengar namanya. Jarang terdengar namanya.
Ya karena kurang terkenal kali ya. Apa? Karena oke loh, musiknya asik loh. Terus Arigatou gozaimasu. aku tahu, malah aku jadi tahunya gara-gara aku cari tahu tentang Teh Harina, Teh Harina, jadi malah ketemunya lagu-lagu Kang Hiro. Aku bilang ini orang kemana gitu kan? Apa bermusiknya baru-baru aja atau gimana? Apa emang sengaja menyembunyikan diri atau karena manajemennya kurang bagus? Kenapa sih? Nggak pengen terkenal tapi belum kesampaian aja. mungkin suaraku itu nggak sesensasional Mocha dan artis-artis lain yang gede di Indonesia kayaknya. Tapi kalau lagu-lagu Jepang ada. Lagu-lagu Jepang yang saya translate maksudnya? Lagu yang nyanyinya pakai bahasa Jepang. Pakai bahasa Jepang. Malah aku translate lagu Indonesia ke dalam bahasa Jepang. Udah, Ben. Bentar ya. Itu maksudnya. Sebelum aku kan soalnya nggak tahu banyak tentang Kang Hiro nih. Sebelum muat, karena aku tahu translate lagu Noah, ya kan? Terus, Leto ya kalau nggak salah ya, Leto juga ya. Ya, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Tapi, sempat bikin album nggak? Tapi bahasa Jepang, yang Jepang. Bahasa Jepang sempat di Jepang, satu album, mini album sih, isinya 4 lagu. Aku ciptakan lagu semua sendiri. Tahun 2010 kalau nggak salah. Tapi gitu-gitu aja. Salesnya gitu-gitu aja. Apa karena nggak kayak Mocha. Mocha juga perjuangannya kacau juga ya Teh dulu ya. Awal-awal gimana Teh? Perjuangan Mocha. Waktu awal kan kita baru muncul tuh nggak ada ekspektasi kan. Jadinya ada yang beli ya syukur, nggak ada yang nggak apa-apa. Taunya booming malah waktu pertama kan, tahun 2003. Karena kita banyak exposure dari MTV juga. Terus gara-gara kita pernah tampil di Katakan Cinta tuh dulu di RCTI yang cowok nembak ke cewek gitu. Terus kita mengiringi waktu masa dia mau nembak dan menyatakan cintanya itu. Jadi dari situ tuh banyak orang yang tahu. Akhirnya mulai banyak diundang ke pensi-pensi dan segala macam. Sebenarnya waktu awal, walaupun kita merambat ya, karena waktu itu kan indie label tidak pernah terekspos gitu. Tapi kita juga karena tidak punya ekspektasi bakal kayak band-band major, ya udah cuek aja. Jadi sangat menikmati prosesnya dan kita merasa ketiban rezeki juga. Tapi setelah itu justru mulai album kedua, orang-orang kan banyak yang ikut tren waktu album pertamanya Mocha. Ketika kita album kedua eksplorasi macam-macam dengan musik swing dan menambahkan elemen-elemen seperti big band, brass dan lain-lain, banyak yang kaget. Mereka berharap masih sepolos yang pertama. Kan kita nggak mau ya karyanya gitu-gitu aja. Kalau misalnya band yang dinaungi label gede, rata-rata kan album pertamanya laku, album keduanya harus kayak album pertama, bikin gitu aja. Orang udah suka yang kayak gitu. Sementara kita kan nggak mau ya, kita mau bikin yang lebih aneh lagi, kita mau eksplorasi segala macam. Akhirnya otomatis setengah pendengar kita dulu hilang waktu album kedua kan. Udah gitu kita ikut soundtrack abis itu, ikut soundtrack Catatan Akhir Sekolah. Nah, tapi itu udah gitu naik lagi. Terus udah gitu kita lanjut ke album, mini album apa ya, Untuk Rena. Nah, kita mulai eksplorasi bahasa Indonesia dikit-dikit. Tapi akhirnya lucunya pendengarnya beregenerasi. Waktu udah masuk album Colors tuh, fans kita mulai dari anak SMP lagi. Jadi yang dulu dengerin waktu My Diary mereka udah kuliah, mungkin mereka dengerin lagi nih. Tapi ya untungnya karena fans yang beregenerasi terus, jadi lebih awet. Tapi mungkin karirnya tidak pernah di atas ya. Tidak pernah yang bang gitu. Selalu di sini tapi jalan terus. Dan perjuangannya ya mempertahankan status itu sih.
bagaimana orang tetap tahu kita eksis dan bikin karya. Dan itu sulit karena saingan banyak. Dan kalau zaman dulu kan media tuh dimonopoli satu pihak ya, kalau menurut pandangan saya. Jadi kalau lu punya koneksi ke televisi apa radio atau mana yang besar dan menguasai semuanya, baru kamu akan maju gitu. Kalau enggak ya enggak. Tapi kalau sekarang kan beda. Setiap orang tuh bisa menjual dirinya dengan gampang. Tapi ya sayangnya karyanya jadi lebih pendek umurnya ya. Lebih instan gitu. Cepat naiknya, cepat turunnya. Betul. Ya itulah yang susah sebenarnya mempertahankan karirnya. Apa yang mau Kak pikirkan nih segrup album pertama bahasa Inggris di Indonesia zaman dulu? Itu kenapa? Karena kita ingin memanjakan karya sih sebenarnya. Jadi waktu kita bikin Mocha tidak kepikiran bakal band ini bisa menjual karyanya secara komersil. Jadi kita cuma latihan selama 2 tahun di sebuah studio kecil gitu, karena kita buat duit patungan masuk studio yang bayar aja nggak ada gitu. Jadi dulu si Toma di Bandung punya rumah keluarganya, ada 1 ruangan yang ditutupin pakai papan, pakai paku. Kita latihan lah di situ, ribut iya, panas iya gitu, nggak ada peredam. Ya gitu aja selama 2 tahun, karena kita hanya ingin mewujudkan lagu-lagu ini sebagai karya yang indah aja menurut pendapat pribadi kita. Kirain biar bisa go internasional gitu, sengaja. Ya mau tapi ya enggak. Salah satunya. Dari mana caranya? Ya namanya ngehayal mah bikin kan sebagai anak desain kan gitu ya. Kita ingin bikin karya yang keren, pengen tahu audionya kayak apa nih kalau direkam gitu doang. Taunya ada yang berminat sih, untungnya fast forward bersambut gitu ya, akhirnya kejadian deh, albumnya jadi, ada yang modalin ya. Dulu kan pasti kendala mah duit ya, dari mana duitnya? Dulu waktu bikin demo aja, empot-empotan ininya, pembiayainya. Belum lagi masih blow on main alat musiknya, masih aktif, belum bersahabat dengan metronom yang aduh lama. Duit yang segitu tuh banyak yang benar-benar harus memanfaatkan apa yang ada, tapi untungnya hasilnya akhirnya ada. Jadi pas denger audionya yang terharu gitu, bagus ya. Terus ya udah aja gitu awalnya. Baru namain Mocha juga kan pas naik panggung pertama. Jadi 2 tahun tuh nggak pernah ada jelas ini sebenarnya proyek apa gitu. Gitu. Kenapa nggak berpikiran masuk ke major? Karena udah melihat pasar yang seperti dulu kan nggak akan kepikiran, dan mereka pasti akan menyetir kita ke arah lain. Yakin banget. Jadi waktu kita ngeluarin album My Diary dan meledak, jadi zaman dulu ya kalau di kota Bandung ada toko yang namanya Aquarius. Di Jakarta ada nggak sih Aquarius? Ada. Kan? Nah, itu ada satu rak kan yang best seller. Satu apa-apa. Nah, kita tuh sampai di rak pertama. Yang saya sampai yang masuk toko yang kita laku, senangnya. Besoknya tiba-tiba ada telepon dari mana ya, dari Warner, dari Universal, dari Sony, semua tuh yang langsung, kalian udah kontrak sama label apa? Sama Fast Forward. Oh, itu bukan label. Jadi mereka yang menganggap kita tuh masih freelance. Jadi ada yang siap ngirimin kontrak segala macam. Karena terbukti dulu kehadiran Mocha tuh bisa sangat merubah atmosfer permusikan di Indonesia. Jadi pas kita muncul pun itu bikin bingung radio. Ini kita masukin chart apa ya? Top 40. Tapi ini band lokal. Terus masukin chart Indonesia, ini bahasa Inggris. Gimana tuh? Pusing kan? Nah, akhirnya kita lah yang membuat radio-radio terpaksa menciptakan indie chart. Saat itu ya. Saat itu. Dan untungnya MTV juga kan baru bangkit kan, mereka mencari sesuatu yang segar dong. Karena selama itu kan band Indonesia semuanya rata-rata lagi pengen jadi padi waktu tahun kita tuh. Wah, semua jadi padi aja, banyak di mana-mana. Dan akhirnya karena kita aneh sendiri, jadinya kita menonjol dan jadi muncul ke permukaan gitu. Iya. Kalau aku ngerasain juga, maksudnya dulu aku juga ngeband.
Oh, main apa kamu alatnya? Nyanyi? Nyanyi. Weh, Dan nah, aku sekalian mau nanyain ke Kang Hiro. Apakah sesulit itu menjadi seniman bermusik? Sebenarnya menjadi seniman itu gampang, tapi hidup dari seniman itu susah. Itu dia. Itu maksudnya ke situ. Karena dulu aku juga ngerasain gitu kan. Yang namanya manggung, yang namanya ini, sampai suatu saat pernah juga, ini juga aku udah ceritain pas sama Om Riko. Jadi basis aku datang disuruh ke Aquarius. Nah, disuruh tanda tangan kontrak untuk masuk major label. Tapi di kontrak itu si major labelnya ini nggak tahu basis aku yang datang. Basis aku sama manajer aku tuh disuruh tanda tangan, tapi kata manajemennya basis kamu keluarin. Kita punya basis yang lebih bagus, nih mainnya standar katanya gitu. Terus aliran musiknya ganti, lebih ke pop gitu, yang zaman dulu deh. Karena waktu itu kan aku kayak alternatif gitu, bawainnya yang nggak jelas lah pokoknya, yang kayak gitu-gitu. Nah dari situ akhirnya kita jadi berantem dan bubar. Karena permasalahan sebenarnya sering terjadi di dunia di mana-mana deh. Iya. Karena permasalahannya ada ego sama ada uang. Menggabungkannya itu susah banget gitu. Mungkin salah satu hal yang hebat yang terjadi di Moka itu nggak pernah berantem gara-gara uang gitu. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu itu. Kelihatannya, tapi nggak sampai bubar gitu. Jadi banyak banget band ya di Jepang pun, dimanapun ya, di dunia dimanapun, band itu biasanya bubar gara-gara beda pemikiran atau beda uang. Itu dua masalah yang paling besar kan, perspektif sama uang. Dan kalau untuk Moka bertahan 21 tahun kayak gini hebat banget sih menurutku. Iya, hebat banget. Kalau di Jepang tuh aku sering dengerin Lark and Seal gitu. Itu aku juga suka bawain dulu Lark and Seal gitu-gitu deh. Begitu, tapi nggak begitu. Lanjut ke ini deh, pertanyaan. Jika nanti tua apa nggak tahu ya. Jika nanti sudah tua, apa akan terus bermusik atau tidak? Untuk berdua, kalian berdua. Kalau di situ nggak ada syarat kita bermusik untuk bekerja, sih kita seumur hidup pasti nyanyi sih, main musik pasti. Tapi sebagai pekerjaan itu semuanya tergantung demand dari masyarakat dan dunia hiburan. Itu bukan kita sendiri yang bisa memutuskan bisa sampai kapan atau enggak. Jadi kalau sebagai hobi, sebagai kita kan cinta musik, jadi nyanyi sih seumur hidup pasti nyanyi. Cuma kalau untuk kerja itu tergantung demand sih. Dia realistis ya. Iya. Terina gimana? Kalau saya memang setiap kali nyanyi saya tuh bahagia. Jadi kalau saya sih sampai kapanpun akan menyanyi. Ada yang mendengarkan maupun tidak ada yang mendengarkan. Saya menyanyi untuk diri saya sendiri. Kalau saya sih sampai kapanpun akan selalu main musik. Ada duit atau nggak ada duit. Gitu. Ego itu penting nggak sih? Mempertahankan ego. Ya tergantung situasi. Ini maksudnya mempertahankan ego tuh ciri khas diri. Atau pendapat yang misalnya aku pengen bikin lagu yang seperti ini. Teman-teman nggak setuju gitu. Tapi karena egonya gede, ya kalian semua harus ikut gitu. Kalau bikin karya itu harus ngeblend sama semua apa
terserah gua aja gitu dalam pembuatan lagu. Tergantung posisi orang itu di band apa. Yang pertama ya, kalau misalnya dia leader bandnya dan anggota lainnya nurutnya, mah nggak apa-apa sih. Karena biasanya rata-rata kalau ada anggota band yang nggak bisa memutuskan, biasanya jadi nggak beres-beres lagunya. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya masing-masing memang punya opini, bagaimana caranya bisa saling menerima dan tidak mematahkan apa yang mereka usulkan. Jadi kalau misalnya ada ide, tampung dulu, kita poles bersama bagaimana caranya supaya semuanya suka. Itu sih. Karena pada akhirnya yang muncul kan karya. Jadi kita harus selalu memanjakan dan mementingkan karya itu sih. Ya mungkin kalau misalnya hasil karya itu mungkin 70% dari salah satu orang yang ada dalam band itu nggak apa-apa. Yang penting karyanya bagus. Dan untungnya kalau di Moka kita semua punya pikiran yang sama. Pokoknya karya ini harus keren. Peduli amat, mungkin gue hanya menyumbang 10% atau 20% kontribusi untuk karya ini beres, nggak apa-apa. Pokoknya jadi. Ada yang paling males nggak ngeluarin ide? Saya. Saya kalau cetek bengek band tuh yang paling males tuh saya. Saya mah nunggu di ini aja sampai dipaksa banget baru ya ini. Kalau saya sih bagian quality control soalnya orangnya. Saya sangat perfeksionis. Jadi kalau ada sesuatu yang menyimpang menurut saya di telinga, yang pertama tunjuk tangan itu pasti saya. Yang lain biasanya yang, emang ada itu? Ada di sini. Kalau saya orangnya lebih suka begitu. Dan kalau bikin lagu, saya sebenarnya agak susah diajak kerjasama. Maksudnya jarang gitu, duaan, ketemu, ngejam, bikin lagu, nggak bisa saya biasanya. Saya tuh harus sendirian. Tiba-tiba ada lagu berputar di kepala saya, terus saya catat sebisanya, sampai line bassnya, gitarnya tuh ada semua di kepala. Jadi, nih gini nih, jadi saya kalau ngasih lagu rata-rata 90% jadi. Kecuali drum, itu sesuatu yang nggak pernah ada di kepala saya, nggak tahu kenapa. Jadi kalau itu saya akan selalu serahkan pada drummer. Gimana lu deh menginterpretasikan lagu ini seperti apa. Untungnya sampai sejauh ini pada nurut. Seperti lagu Happy itu kayak bikinnya mah udah ya 75-80% jadi gitu, ngasih ke anak-anak, jadi mereka tinggal ngikutin. Tapi ya itu karena ingin sama-sama bikin karya yang baik, jadinya jadi deh lagunya. Kita lihat dulu nih hasil karyanya Benji. Mana? Wah. Oh, Nippon. Wah, Nippon. Apa itu Jepang? Oh, Jepang. Iya, itu sama kan kayak bendera ini. Itu bendera Jepang ada itu. Bulat. Tapi tetap ada aliennya nih di sini. Nanti aku gambar lagi. Caranya tetap konsisten berkarya dan terus berkarya. Apa aja tuh cara-cara tetap konsisten? Cara tetap konsisten. Pertama, kamu harus memastikan kamu waktu melakukan itu senang apa enggak. Kalau kamu menikmati proses itu, otomatis akan konsisten. Kamu pasti akan selalu mencari rasa senang dan bahagia dari bikin karya itu kan. Terus, apa lagi ya? Selain itu, kalau misalnya sudah punya pengikut atau penggemar atau orang-orang yang selalu menunggu karya kamu, otomatis itu kayak pecut sih. Jadi mereka akan selalu menunggu apa yang kamu buat. Dan itu biasanya jadi bikin orang konsisten. Jadi, mereka nungguin, bikin lagi bisa. Tapi ya kalau saya mah, tetap kalau kamu nggak senang mah jangan kerjain. Harus sesuatu yang bikin kamu senang. Sesuatu yang menghasilkan uang juga kan menyenangkan kan? Walaupun kita tidak suka. Saya jarang dapat duit dari apa yang saya nggak suka. Jarang ya? Ya. Karena kamu orang yang berbakat. Enggak, kamu itu beruntung karena selera kamu itu sesuai dengan pekerjaan yang kamu bisa menghasilkan uang. Itu sangat beruntung. Sangat beruntung. Tapi namanya aja manusia ya. Tidak semua orang kayak gitu. Kamu beruntung. Oh, terima kasih. Ini beruntung orang.
Aku mau nanya ke Kang Hiro sama Terina juga nih satu-satu. Apa sih yang bisa Kang Hiro pelajari dari Teh Arina pelajari dari Kang Hiro selama kalian berdua ini? Apa yang bisa kalian pelajari satu sama lain? Kalau aku dulu ya, aku belajar dari Arina itu gimana caranya menikmati hidup. Jadi setiap momen atau Stres setiap banget hidup kejadian, setiap kejadian Arina itu selalu bukan berusaha siapa ya, selalu hatinya menuju ke kebahagiaan. Dia selalu semua momen tuh dia berusaha untuk menikmatinya dan memang dia merasa bahagia dan dia selalu pengen bahagia itu selalu. Dan aku itu karena mungkin ini salah satu sifat dari orang Jepang yang kadang-kadang terlalu mikir untuk masa depannya terlalu jauh dan ada banyak khawatirnya, cemasnya. Jadi kadang-kadang nggak bisa menikmati momen pada saat ini gitu. Tapi kalau Arina itu selalu punya pandangan itu dan aku selalu belajar itu dari Arina. Jadi setiap kali aku habisin waktu sama Arina, selalu bisa setiap kali aku ketawa bersama, aku belajar banyak hal dari dia. Gitu. Keren banget, Bang. Ditraktir nanti. Iya. Kalau dari Teh Arina pasti nggak ada pelajaran yang didapat ya? Ada nggak? Nggak ada kayaknya. Aku tuh tahu ya, kalau sama Hiro itu ketawa melulu. Menurutku dia adalah makhluk yang sangat lucu. Jadi itu kan. Kalau aku ngeliat dia sih, dia tuh kemampuannya banyak banget. Sementara kalau aku tuh sedikit, spesifik tapi dalam. Kalau Hiro tuh banyak banget yang dia bisa. Dia bisa bahasa, dia main bolanya handal juga. Walaupun ada hari-hari yang ya. Rajin main bola. Dan dia pintar berkomunikasi menurutku. Dalam 2 bahasa juga kan. Dia bisa membawakan acara. Tuh, dia bisa jadi host, bisa jadi penyanyi, bisa main alat musik juga. Iya. Jadi menurutku dia sangat multitalenta. Tapi memang anaknya agak moody ya. Kalau aku lebih stabil. Jadinya aku belajar bagaimana baca mood dia juga. Pieces. Iya. Pisces, aku Taurus, orangnya sangat stabil tapi pemalas. Golongan darahnya AB juga nih, kombinasi yang super moody. Ya, menurut dia kalau golongan darah AB itu antara A dan B atau enggak A campur B, jadinya gitu deh. Ada 2 karakter di satu tubuh. Oh. Orang Jepang rata-rata golongan darahnya A dan AB sih. Ya, enggak, A paling banyak ya? O. Oh, A sama B. Sama B, iya gitu. A sama B. AB paling sedikit. Oh, sedikit. Aku rangka spesial. Ya, kalau dari Hiro sih pokoknya aku mendapatkan banyak tertawa dan aku bisa melihat orang yang punya banyak bakat dan apa ya, kalau dia tuh sangat pintar membaca karakter orang. Itu sesuatu yang aku paling nggak bisa. Maksudnya kalau aku tuh ketemu orang lihat energinya biasanya, jadi abstrak aja. Tiba-tiba aku nyaman, aku langsung nyerocos ngomong banyak. Kalau aku ngelihat dia energinya kayak enak, diam aja saya. Gitu, saya tidak bisa menjelaskan. Sementara kalau Hiro dia kan keluarganya turunan pengajar. Jadi dia benar-benar iya ya, gara-gara itu kali ya. Iya, kamu tuh bisa memetakan situasi. Bisa ngeliat orang langsung tahu, oh maksudnya gini. Dan dia langsung bisa ngomong ke saya, dia sebenarnya gini loh, jadi kamu sebaiknya begini. Oh gitu ya, sementara kalau saya orangnya agak-agak polos blow on gitu, kadang yang orang senyum dikit langsung jadi sering ketipu gitu. Kalau Hiro enggak. Tadi ketipu, iya aku juga. Dan dia itu jagoan ini, ngajar beneran deh. Transfer ilmu ke orang lain tuh jagoan, karena memang dosen kali ya. Itu pasti keturunan. Itu sesuatu yang dia tanpa berusaha, dia bisa melakukannya dengan gampang gitu. Kalau ngajar tuh tat langsung tahu poinnya. Kalau saya tuh orang yang dari dulu belajar sesuatu selalu sendiri.
Jadi metode saya tuh ngaco semua. Tapi saya akhirnya tahu maksudnya apa. Kamu tahu nggak sih, saya punya ada satu kelemahan yang memalukan. Saya susah bedain kiri dan kanan. Tahu kiri dan kanan yang mana, cuman selalu bingung kadang. Karena waktu saya belajar waktu kecil itu, saya belajar pakai cermin. Blow on nggak sih? Cermin gimana Kiri. maksudnya? Belajar pusing kan? Jadi kiri jadi kanan, kanan jadi kiri kan? Iya, kalau jadi kiri cermin. kanan. Oke, ini kiri kanan. Jadi tiap orang ngomong kiri, kayaknya gue liat di kaca di sini deh. Bukan deh, gitu-gitu. Parah. Jadi, karena saya orangnya kalau jalan suka serempet dong. Kadang-kadang. Mikir dulu. Bisa, tapi ya gitu harus diam dulu, fokus. Oh, ini kiri, ini kanan. Makanya saya di Amerika tinggal 3,5 tahun, saya nyetir mungkin hanya 2 kali karena dia mindahin kiri kanan kan jalur. Itu rasanya kayak mau nabrak terus yang aku di mana, jadi kepala saya tuh kayak pokoknya apapun yang menyangkut kiri kanan saya kacau banget. Ya itu, kalau saya karena dulu bungsu 5 bersaudara, saya tuh dibully melulu, capek, makanya saya nggak pernah nanya. Jadi untungnya kalau ada Hiro, dia selalu mengajarkan saya berbagai macam hal dengan cara yang enak gitu. Saya jadi ngerti banyak hal karena dia pintar menjabarkan sesuatu. Gitu katanya. Gitu katanya. Kalau tujuan Arina selanjutnya sama Kang Hiro selanjutnya, ada nggak impian-impian? Sebenarnya salah satu impian kita mau terwujud nih. Kita baru membeli rumah. Makanya saya ngerjain danah melulu, udah sebulan saya ngerjain danah, astaga, karena mungkin udah karatan juga ya kemampuan. Pas bikin tuh kayak, aduh ini salah, gimana caranya. Yang benar enak tuh saya butuh 1 bulan. Dan sekarang pun masih dalam proses, tapi kayaknya udah 75% lah ya. Jadi kita berharap nanti kalau setelah bikin rumah, udah jadi, kita nanti punya studio di dalamnya, bikin karya semakin banyak lagi. Itu Amin. ya yang paling dekat ya. Amin. Kang Hiro nggak punya impian-impian suatu? Impiannya mungkin nama Hiroaki Kato lebih terus baru lagi kali ya. Apa mungkin kalian bikin ini band? Setelah tua juga bisa main musik. Bisa. Bikin nama baru berdua. Oh. Seru kayaknya. Ya sih. Iya. Boleh. Nanti ya kita pikirkan dulu. Ariro. Kayak sini susah ngomongnya. Ariro. Hirona. Aneh. Kalau begitu. Ini apa namanya? Kalau yang aku lihat sih, maksudnya aku suka ngamatin juga tuh lagu-lagu Kang Hiro. Apa emang terlalu kaku ya berindonesianya gitu? Apa kenapa ya? Sebenarnya aku bisa nikmatin di lagu yang so-so itu aku bisa nikmatin. Cuma karena mungkin Indonesianya terlalu kaku, bagaimana sih teh? Maksudnya aku juga bingung jelasinnya. Tapi kayak Indonesianya tuh kaku, apa karena logat Kang Hiro-nya yang masih ada Japanese-nya gitu? Kalau untuk nada sosok karena translate dari lagu Jepangnya itu. Jadi gitu. liriknya kita translate dari bahasa Jepang ke Indonesia. Itu bukan ciptaan aku sebenarnya lagunya. Oh, iya. Ya, itu hasil translate kita berdua. Jadi mungkin ya sedikit kurang familiar kata-kata yang kita pakai di dalam lagu nada sosok itu gara-gara translate dari lirik Jepang kali ya. Mungkin ada beberapa bagian familiar ke apa? Ku buka lembaran album kenangan kan pasti jarang ada di lirik Indonesia kan. Iya. Ya, kalau ini mungkin ada itu kan. Zaman sekarang nih musik semakin keren-keren kan teh. Kang Hiro, maksudnya penyanyi-penyanyi baru keluar, band-band baru keluar, itu keren-keren semua sekarang.
Nah itu di sisi Teh Arina sama Kang Hiro gimana tuh menanggapinya? Maksudnya ini gue harus mengikuti zaman atau tetap di basic musik yang sekarang atau gimana? Karena keren-keren banget sih yang sekarang tuh keluar. Emang iya ya? Enggak denger ya? Males denger ini. Kita dengar ya, emang ada yang keren, ada yang enggak. Enggak, maksudnya gini nih, maksudnya di zaman dulu itu ada kayak band alay atau mungkin pop yang terlalu major banget. Yang sekarang tuh indie sama major aja udah nggak ketahuan kan, maksudnya batasannya. Kayak misalnya Tulus kirain aku kan major lah, udah nyanyinya kayak gitu dengan pop seperti itu, tapi ternyata dia bikin lagu sendiri, produksi sendiri, semuanya serba sendiri. Nah, selanjutnya kalau Moka gitu atau Kang Hiro sendiri gimana nih? Apakah akan tetap seperti ini atau berkembang atau gimana? Mungkin jawabannya pasti berbeda dengan aku dan Kak Moka ya. Kalau Moka kan udah bersejarah, tapi kalau Hiroaki Kato sendiri tuh masih belum bersejarah sebagai musisi. Aku tuh emang sempat keluarin album pertama itu kan 2017. Dan 3 tahun ini aku tetap promosi terus lagu-lagu yang ada di albumku. Jadi di dalam dunia musik Indonesia, Hiroaki Kato itu belum ada posisinya, maksudnya belum pasti posisinya. Jadi kalau untuk kedepannya aku pengen coba banyak genre juga. Jadi kadang-kadang mungkin coba main musik yang lagi tren, atau coba aku main keroncong misalnya, atau apa gitu. Jadi aku pengen masih banyak eksperimen untuk kedepannya, supaya lagu-laguku itu lebih dikenal masyarakat. Tapi untuk Kak Moka mungkin berbeda. Iya, sebenarnya bisa jawab ini Riko banget nih yang kayak beginian nih. Iya sih. Kalau saya tuh orangnya paling nggak pedulian. Saya beneran deh. Yang saya suka apa ya itu aja. Saya tuh paling kuno di antara anak-anak. Saya tuh yang paling nggak pernah ngikutin lagu baru. Jadi saya denger lagu baru karena dia yang nyetel. Tapi kalau saya yang milih lagu sendiri, saya selalu milih lagu-lagu katalog tahun 20, tahun 40. Kalau saya orangnya sekali suka sesuatu cenderung stuck di situ. Tapi ya kalau yang zaman sekarang memang sih tren musik tuh adalah keren ya. Semua keren. Tapi ya itu kejadiannya kayak ini sih. Semua orang dagang nasi goreng. Kamu harus dagang bakso kan supaya orang bisa ngelihat kamu ada gitu. Jadi mungkin yang harus kamu lakukan adalah bikin musik yang gak keren. Setuju. Kamu jadi menonjol. Setuju. Totally setuju. Dan aku pengen kayak gitu. Iya, cobain aja. Sama mungkin sampai berapa lama dia bertahan, itu aja sih. Ya, karena Moka mah aman lah, udah 21 tahun. Ya tetap, kalau Moka kan faktornya banyak ya, karena kita punya pendengar setia sih. Dan pendengar setia ini rata-rata mengajak temannya atau memperdengarkan ke anaknya. Jadi akhirnya beregenerasi terus. Itulah mungkin musiknya evergreen kali ya. Mbak Winda. Arina tahu gak, ingat gak waktu kita pertama kali ketemu di net ya waktu itu ya, lagi mau live ini talk show. Kan aku bilang tuh, I love you Terina. Iya, aku bilang itu. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena dulu pertama kali aku dengerin Moka, cewek yang aku suka itu mukanya mirip Teh Arina. Oh ya? Serius? Oh ya? Terus dia bikinin aku CD bajakan. CD bajakan loh. CD bajakan. Tapi abis itu aku beli waktu Secret Admirer tuh. Terus ditulisin tuh lagu-lagu Moka di CD-nya itu pakai ininya dia. Aku lagi deketin dia.
Tapi ternyata beberapa bulan kemudian dia meninggal. Oh, sedihnya. Oh begitu. Ya, Iya. sedih. Enggak lah. Tapi seru. Maksudnya di saat PDKT itu, ya aku gunain Mocha sebagai cara aku biar masuk ke dia gitu. Karena dia suka Mocha. Dan kebetulan mukanya mirip Terina itu. Oh gitu. Aneh ya? Kenangan-kenangan. Aneh. Sekali kenangannya ya. Iya. Oh ini pertanyaan yang sangat aneh juga nih. Apa tuh? Apa artinya hidup? Apa artinya hidup? Apa artinya hidup? Aku dulu kali ya. Ya. Apa artinya hidup? Sebenarnya hidup sendiri itu nggak ada artinya, menurutku. Tapi orang-orang sekitarnya, orang-orang yang kita sayangi, termasuk orang tua yang memberi kita arti hidup. Jadi kita bertanggung jawab untuk membahagiakan mereka, itulah arti hidup jadinya. Tapi hidup sendiri itu nggak ada artinya. Tapi orang sekitarnya yang memberi artinya untuk hidup kita. Maksudku, menurutku. Ternyata Jadi, Kang Hiro tuh kalau ini juga ya. Sensitif juga orangnya. Banget. Sebenarnya gue yang kebalnya orangnya. Tampilannya aja. Iya, tampilannya kayak gue. Padahal mah aslinya mah Aku itu cuma pengen keren aja sih. Iya. Terina ada nggak? Menurut saya ya, hidup itu adalah petualangan untuk mencari pelajaran. Ya. Itu sih, buat saya doang. Jadi kalau menurut saya, hidup itu mah kayak main game. Benar. Iya, jadi bagaimana kamu menjadi satu karakter, ketemu karakter lain, reaksinya apa? Terus misalnya kamu stuck di satu level, kamu pencet tombol reset, apa matiin aja. Bener-bener kayak main game. Jadi buat santai aja. Nanti di sepanjang level-level ini kamu akan dapat bonus-bonus. Oh, pelajarannya ini. Tapi kadang ketemu bos gede kan, wah dihadang. Tapi begitu beres nanti dapat reward. Nah, kita kumpulin lagi. Itu kayak main game hidup mah. Kamu bayangin plan seperti satu zombie ya? Barusan. Iya emang. Ceritanya. Tapi memang gitu. Dapat reward apalah. Emang hidup begitu ya kan? Ya, emang. Iya. Kalau ini tujuan kita, maksudnya tiap orang kan punya tujuan hidup. Apa tujuan hidup kalian? Tujuannya untuk apa gitu maksudnya? Tuhan menciptakan kalian itu untuk apa? Pernah kepikiran nggak sih kayak gitu? Tujuan hidup, cari kebahagiaan. Ya. Aku gitu. Oh ya, tujuan hidup ya. Tujuan hidup. Tujuan hidup. Pernah nggak sih mikir gini? Oh ternyata aku tuh diciptakan tuh untuk ini gitu. Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Oh. Ternyata tuh aku diciptakan untuk ini gitu. Apa nggak pernah kepikiran? Kalau saya merasa eksistensi saya di dunia itu pasti ada sebabnya. Saya nggak tahu apa, nggak inget itu apa, tapi saya yakin sebelum saya masuk ke dunia ini saya sebenarnya tahu. Cuman tujuan saya di sini adalah mengingat kembali. Kalau saya orangnya percaya reinkarnasi, yang gitu-gitu saya mah ada antik lah pokoknya. Jadi kalau menurut saya hidup ini, ini kata-kata yang sangat aneh ya. Tapi saya merasa saya adalah satu roh yang entah berapa juta tahun udah berapa kali muter di dunia ini. Saya nggak tahu ini udah siklus keberapa ya sebenarnya. Aneh nggak sih nih? Iya, lumayan. Reinkarnasi ya.
pasti. Ya gitu. Jadi sebenarnya ya itu mencari pelajaran dan eksistensi itu sebenarnya mungkin ada sesuatu yang ingin saya ulang karena saya ingin memperbaiki sesuatu atau saya ingin belajar sesuatu. Bisa juga saya menemani jiwa tertentu yang dulu ngajak saya, yuk ikut lagi, ayo kita belajar lagi. Oke. Kalau saya orangnya percaya dimensi itu banyak. Aduh, aku terlalu aneh. Ya semua orang tahu itu. Ya kalau saya sih, menurut saya hidup ini untuk menjadi makhluk yang seimbang. Ini kan gambar. Susah loh menjadi makhluk yang seimbang itu. Susah. Neutral. Iya. Paling Keren. paling keren, yes. Tapi gimana caranya kamu keren tapi kamu setengah keren setengah nggak keren? Gimana? Mama, susah. Aduh, maaf terlalu abstrak jawabannya. Tujuan hidup ya. Tujuan hidup bagi aku itu selalu mencari arti kebahagiaan sih. Jadi aku selalu mencari tujuan hidupnya, selalu mencari hal-hal yang membuat aku bahagia itu apa. Dan aku tetap mengejar itu. Dan selama 37 tahun ini sebenarnya tujuan hidup aku tuh nggak ada, cuma seperti tadi yang selama 37 tahun aku jalankan hidupku dan aku lihat banyak orang yang bisa merasa bahagia dengan aku. Itulah jadi tujuan hidupku lama-lama. Termasuk Karina Vivanya ini yang bisa jadi bahagia bersama aku, itulah menjadi tujuan hidupku jadinya. Aku orangnya hampa awalnya. Tapi selama 37 tahun sedikit demi sedikit diisi dalamnya gitu. Image-nya kayak gitu sih aku. Kalau Kang Hiro sendiri ngeliat apa yang paling tidak disukai dari orang Indonesia? Dari orang Indonesia ya? Bahaya nggak sih pertanyaan kayak gini? Boleh. Aku selalu kagum dan belajar dari teman-teman Indonesia adalah toleransi terhadap keanekaragaman. Jadi ada banyak suku, ada banyak bahasa, ada banyak sifat. Tapi teman-teman Indonesia itu rata-rata menerima dulu, lalu bikin solusi. Kalau orang Jepang kayak kita, itu karena gara-gara kita orang Jepang itu satu suku. Ada sih beberapa suku yang lain, tapi rata-rata ya satu suku kita. Dan bahasa juga satu. Jadi kita itu sangat jelek kemampuannya toleransi keanekaragaman. Jadi aku selalu belajar dari teman-teman Indonesia itu. Variasi, kalian menerima semua perbedaan antara kalian gitu. Dan itu sesuaikan diri sendiri untuk situasi itu. Ngerti nggak sih? Kalau yang tidak disukai apa? Itu pertanyaan tadi yang tidak disukai. Oh ya, tidak disukai. Gak apa-apa, bagus. Tidak disukai ya. Tidak disukai adalah apa ya? Aku bisa jawab. Bisa jawab. Kamu bisa jawab? Bisa. Orang Indonesia itu fleksibel. Tapi ini seperti pisau. Ada positif dan negatif ya? Pisau yang dua mata ini. Saking fleksibelnya, jadi nggak ada ini ya. Kadang jadi nggak ada pagernya. Jadi kadang suka terlalu akrab. Nah, kamu merasa nggak? Orang Jepang itu biasanya punya satu barrier. Jadi kadang orang Indonesia banyak ini sih opini teman-teman Jepangnya Hiro, terutama yang perempuan. Banyak yang suka takut dan menganggap orang Indonesia itu terlalu agresif. Padahal kita mah maksudnya ramah. Tapi buat mereka itu much gitu.
Kadang-kadang. Iya, benar. Tapi untungnya kalau Hiro ini sudah sangat mirip orang Indonesia. Terbiasa ya. Sudah terbiasa sejak tahun 2006. Pertama kali ke Jogja, ya. Awalnya kaget sih. Karena terlalu cepat untuk jadi dekat banget. Iya. Terutama karena saya orang Tokyo kali ya, jadi kita jaga jarak biasanya. Cuma teman-teman Indonesia tuh langsung akrab, jadi kayak keluarga atau saudara. Ya, agak ragu sih awalnya, tapi lama-lama terbiasa dan itu jadi enak juga sih. Kalau bener. Kalau dalam berkarya, hal apa yang paling menyenangkan yang pernah kalian dapatkan atau rasakan dalam berkarya? Berkarya ya. Hal apa yang paling menyenangkan dan hal apa yang paling buruk yang pernah terjadi? Yang buruk itu jelas waktu usia 20-an sampai sejak aku mulai main musik sampai usia 29 dan aku sebelum pindah ke Jakarta, aku itu tidak bisa hidup dari musik atau tidak bisa hidup dari berkarya sesuatu. Jadi itu masa yang mungkin paling buruk sebagai seniman. Karena aku nggak bisa hidup, aku nggak bisa makan. Akhirnya aku jadi kuli bangunan atau harus bekerja selain seni. Dan paling menyenangkannya adalah ketika aku tahu ternyata karyaku bisa membahagiakan atau menyemangati orang yang mendengarnya. Terima karyaku. Jadi itu sih yang paling menyenangkan ya buat aku. Pertanyaannya tuh maksudnya dalam proses berkaryanya? Apapun itu, pernah nggak ngerasain hal yang paling menyenangkan dan hal yang paling buruk dalam berkarya, dalam bermusik ya? Oh gitu. Menyenangkan ya pastinya sama sih, diapresiasi oleh orang. Suka terharu gitu kadang kayak ngelihat yang anak-anak TK di Korea tiba-tiba bikin koreografi dengan lagu Happy di Hari Ayah, padahal saya emang nggak kenal, mereka juga nggak tahu saya siapa gitu. Karya saya tuh bisa menembus sampai ke sana gitu. Itu sih, begitu nonton itu yang pengen nangis gitu, mengharukan. Ternyata memang musik tuh sekuat itu ya. Yang tidak menyenangkan pastinya waktu awal-awal mau keluar tuh, kita kan sengaja bikin kaset kan, untuk melambatkan laju pembajakan. Dulu kan masalah pembajakan tuh, lah Indonesia pajaknya kan. Kita keluarin lah kaset, seminggu kemudian keluar tuh di pasar Kota Kembang di Bandung. Kalau saya sih ya ketika karya kita kayak dicuri oleh orang lain ya, itu pasti hal yang sangat menyedihkan sih. Tapi itu tanda laku loh. Iya sih. Jangan ngerampok orang miskin dong. Karena sejuta artis karyanya nggak sampai dibajak. Oh gitu. Sama ini sih waktu tahun 2011 sebelum ke Amerika kan Moka sempat mengadakan yang namanya last concert ya sebutannya, aku lupa deh pokoknya. Ya last concert ya. Kok nggak inget sih namanya, pokoknya itu last show. Itu adalah konser akhirnya Moka ceritanya kan sebelum saya benar-benar pindah. Ya itu salah satu momen terbaik dan momen terburuk juga. Jadi terbaiknya karena sebelum kita masuk ya, kita belum pernah ngeliat ada acara kita yang dipenuhi oleh calo. Tiba-tiba nih, teman-teman gila, banyak calo, berarti laku nih. Dan yang nonton kan 2000 orang. Sebelum kita mau melaksanakan last show itu, nggak pernah
Moka penontonnya sebanyak itu dan show-nya selaku itu. Tapi di sisi lain ketika saya tampil malam itu tuh benar-benar antara seneng dan sedih tuh campur jadi satu semuanya, karena gila ini mungkin terakhir kali gue akan melakukan semua ini. Jadi ya itu apalagi bagian terakhir tuh yang tiba-tiba ngumpul memberi penghormatan terakhir kan. Tiba-tiba si Indra yang main drum meluk saya. Gak pernah seumur-umur dia menyentuh saya pun kayaknya enggak ya. Tiba-tiba langsung itu nggak tahu air mata dari mana yang langsung nangis sesegukan. Itu untung di penutup ya, untung nggak di tengah hari. Nggak bisa nerusin acara. Ya itulah salah satu momen tersedih ya karena mengadakan acara itu. Tapi momen yang membanggakan juga sih. Ya itu kata saya. Ini kita nggak apa-apa nih ngobrol sampai lama teh. Nggak apa-apa ya, kamu selamat ngedit aja ya. Aku mah nggak pernah diedit. Oh ya udah. Nih kalau kemarin kan si Om Riko itu dia tuh ngeband itu bilangnya dia tuh dari awal udah percaya gitu. Kalau bermusik itu akan bisa menghidupi dia. Kalau aku sendiri kepercayaannya terbelah-belah karena bekerja juga dan berkaryanya di malam hari setelah bekerja. Walaupun sama aja di dunia desain juga, gambar desain gitu aja. Kalau Terina sama Kang Hiro gimana nih? Kalau dalam berkarya itu emang kita harus fokus apa gimana gitu sebaiknya? Gimana? Oh iya, pasti jawabannya berbeda ya sama aku. Iya. Harus fokus maksudnya harus fokus ke satu bidang atau enggak? Atau harus fokus berkarya atau enggak gitu ya? Karena kan ibaratnya gini, kalau di awal-awal kan kita pasti berkarya, sedangkan kita harus hidup juga kan. Sedangkan di awal-awal kita berkarya belum tentu karya kita bisa seperti Kang Hiro tadi bilang, belum tentu bisa langsung menghasilkan gitu. Sedangkan kemarin tuh Kang Riko bilang, gua mah bangun tidur aja udah mikirin muka gitu. Iya, dia mana di tahun berapa juga gitu. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Benar fokus atau punya plan B? Itu harus ngobrol sama bakat diri sendiri ya. Kalau ternyata bakatnya cukup untuk menghidupi kamu, ya silakan fokus untuk hal itu saja. Itu seperti Arina kan berbakat main musik dan nyanyi, suara yang sangat bagus, dan suara dia itu bisa menghasilkan, jelas bisa menghasilkan. Dan kalau untuk aku, seperti aku lihat karirku sebagai musisi mulai dari usia 20 sampai sekarang, ya ada pengalamannya. Aku nggak bisa hidup selama 10 tahun di Jepang hanya dari musik atau hanya dari karya. Jadi aku itu udah sekali gagal di situ. Lalu aku dapat kesempatan berikutnya di Indonesia dan untungnya di situ ada jalannya. Tapi aku sendiri tetap aja tidak bisa hidup hanya dari musik. Sampai saat ini mungkin bakatnya belum cukup untuk hidup hanya dari musik. Untuk kedepannya nggak tahu. Aku tetap mengasah kemampuannya. Tapi memang begitu. Jadi kalau lihat dari situasi dan kenyataan itu, aku harus bagi fokusnya ke pekerjaan lain juga supaya bisa hidup. Dan ternyata selama aku jalanin semua bidangnya kayak MC, pembawa acara TV, atau acting, atau segala macam, modeling juga gitu, semuanya
ternyata aku nggak bayangin, tapi ternyata itu semuanya bisa dipakai untuk musik juga. Jadi akhirnya bagian lain, bidang-bidang lain juga menghidupi yang jalan musik juga ternyata. Jadi ya benar-benar harus ngobrol sama kemampuan sendiri. Kalau bisa jalanin semuanya, ya jalanin semuanya. Tapi passionnya aku selalu ada di musik. Jadi jangan kehilangan passionnya, itu aja sih ya. Walaupun bagi-bagi fokusnya. Kamu juga kan ada di seni kan, passionnya ya untuk gambar kan. Jadi walaupun kerjain banyak hal atau pekerjaan, tapi tetap aja passionnya ada di situ. Jadi sampai sekarang masih berlangsung. Gitu kan. Kalau aku lebih ke keberanian, kurang berani. Maksudnya sebenarnya sebenarnya sama juga. Kalau aku sih mungkin mirip kamu. Sebenarnya bisa, mungkin ada cara-cara yang kita nggak tahu. Ini aku jadinya ngomongnya ke Hiro aja ya, sebagai orang-orang yang bisa dibilang gagal. Terina, awas dulu. Jadi kayak mungkin link gitu ya, Teh. Itu termasuk ini nggak sih, kayak bisa bikin benefit kita bisa ketemu kayak orang-orang baru. Gimana sih, maksudnya gimana sih? Kalau Terina sendiri gimana? Aduh, kalau saya nggak tahu ya. Saya bingung loh sebenarnya, karena saya benar-benar dari dulu hanya menyukai musik, terus saya ketemu orang-orang yang tepat di lingkungan yang tepat. Jadi sebenarnya kemampuan saya main musik dan bernyanyi itu sempat padam. Jadi saya SD, SMP rada lumayan tuh, ngikut kejuaraan festival vokal, grup, paduan suara lah, apalah. Terus saya orangnya sangat malu sebenarnya, jadi nyanyi kalau mau teh harus rame-rame, sendiri nggak berani. SMA, nah itu dimana musik saya benar-benar itu paling buruk aja, tidak ada kesempatan, terus saya di lingkungan yang nggak tepat, teman-teman saya nggak ada yang nyambung, pokoknya itu SMA mah hell aja. Kan banyak yang ini ya bilang SMA itu masa paling indah, bohong. Justru masa saya paling indah tuh waktu kuliah. Kuliah ya. Saya menemukan orang-orang yang sangat sejiwa gitu. Jadi waktu SMA tuh saya dianggap freak banget lah, ini orang aneh. Mungkin saya satu sekolah teman saya yang benar-benar teman tuh cuma 6 loh. Orang-orang tuh ngeliat saya kayak orang gila, karena saya kadang jalan tuh ya suka nyanyi nggak sadar, tiba-tiba nyanyi gitu, orang wah dia gila, dia nyanyi sendiri yang gitu. Saya nggak ada teman, saya SMA sedih. Hanya beberapa orang yang menganggap saya makhluk yang menarik, adalah yang nemenin gitu. Tapi ketika saya kuliah, ternyata satu kampus aneh semua. Normal gitu, dan akhirnya bakat musik saya berkembang lagi, dan akhirnya ketemu sama orang-orang yang punya minat yang sama, sama-sama menghargai kemampuan masing-masing. Kayak di Moka ya, sebenarnya main musiknya nggak ada yang jago, semua pas-pasan, disatuin, jadi oke. Padahal mah gitu. Tapi juga kalau diganti sama yang jago juga ya, tetap juga bukan Moka jadinya. Iya, jadi memang kata saya faktor lingkungan tuh pengaruh banget untuk kamu bisa terus berkarya apa enggak. Dan saya beruntungnya ketemu orang-orangnya sejiwa, dan kalau Moka sekarang punya tim yang solid di belakang ini. Jadi ada tim manajemen yang mendukung, yang membuat kita lebih fokus kalau kita mau bikin karya aja. Sementara yang mikirin aneh-aneh mah mereka, termasuk Riko ya, tapi kalau Riko mah semua dipikirin. Karena dia memang orangnya sangat visioner. Dia tuh orang yang kita baru milih langkah A, dia tuh udah mikir sampai Z gitu. Kalau dia tuh selalu, kalau saya enggak, saya orangnya sangat in the moment banget. Sekarang begini ya begini, besok saya nggak peduli, pokoknya sekarang begini gitu. Jadi mungkin karena karakter yang beda itu juga akhirnya menyeimbangkan si band ini, akhirnya bisa jadi jalan terus. Jadi kalau saya terus terang, saya hanya melakukan apa yang saya suka. Nyebelin ya? Benar, tapi untungnya tidak dapat duit. Karena saya punya teman-teman yang mendukung. Karena memang kalau Terina itu 100% percaya. Kalau Kang Hiro sama aku itu kayak gue suka loh, tapi
kayaknya agak menyeramkan gitu. Oh, ya udah jangan takut kalau gitu, hajar aja. Iya betul. Tapi susah ya kadang, tiba-tiba tagihan listrik datang. Bener. Harus bisa. Karena kita itu belum dapat hasil yang memuaskan kita sendiri. Jadi belum punya prestasi yang menurut kita cukup oke. Iya. Gara-gara itu jadi nggak pede juga. Kalau kalian kan ada ya prestasi-prestasi yang kalian dapat itu lumayan memuaskan kalian berempat. Iya. Jadi akhirnya kalian pede. Oh mungkin ada jalannya di situ. Walaupun ya prestasi dan penghasilan belum tentu berbanding lurus. Mana? Iya. Mana? Ya. Mana? Kadang kayak Mocha tuh kan sebenarnya band yang dikenal sangat penuh prestasi, tapi ketika ada IO manggil, nawarnya murah gitu kan, kesel juga. Mama. Seberapa penting uang itu? Kalau bisa hidup nggak apa-apa ya. Iya, kalau saya sih dari dulu saya nggak pernah bercita-cita jadi orang kaya. Saya hanya pengen cukup, udah aja. Sama sih. Kalau saya mah gitu. Cukup itu ya, mau beli apa ada gitu ya. Gitu mau aja. Beli rumah ada, mau beli mobil ada, cukup lah. Cukup. Kan kalau aku lihat nih, kalau aku lihat kalian tuh bahagia, nggak tahu ya bahagia apa enggak ya. Tapi masing-masing kalau masing-masing ngelihat satu sama lain gitu, keburukan apa yang tidak kalian suka dari pasangan kalian ini? Untuk Karina nggak ada aku. Segitunya. Ada nggak ya? Tidurnya ngiler atau? Oh itu aku ya. Mungkin. Karina ada nggak? Karina nggak ada sih, nggak ada. Benar-benar nggak ada. Dia terlalu menjaga perasaan. Kan aku pasti tahu. Aku moody banget orangnya. Ya, Hiro tuh moody. Moodinya bisa berubah 1 detik. Iya, 1 detik. Jadi misalnya tadinya dia ceria, gitu ya, tiba-tiba yang dingin banget, gitu. Kayak kesambet apa gitu. Terus saya yang hanya membaca situasi. Oh ya, sedang aneh ya sudah. Kalau saya orangnya gitu. Iya. Kalau untung saya bisa membaca mood kamu dengan baik. Tapi kan Hiro bisa ini, kalau lagi moody gitu bisa ngebalikin lagi sendiri nggak? Enggak. Tunggu waktunya. Iya, kejadiannya. Tapi seringnya gini, dia melakukan hal bodoh ketika dia sedang moody gitu. Saya ketawain, akhirnya jadi ketawa. Gitu. Itu juga. Dia sering. Jadi dia sering pengen keren gitu kan, udah galak, udah cool, tiba-tiba jatuh gitu kan. Saya tuh orangnya begitu ada yang jatuh langsung wah, akhirnya udah buyar lagi jadi normal lagi gitu. Iya kayak gitu. Nggak, aku sendiri nggak bisa kontrol sebenarnya. Usahakan kontrol tapi nggak bisa. Oh, Terina pernah moody gak sih? Maksudnya moodnya? Saya apa? Kadang Karena saya cenderung mood. Gimana? Kalau saya biasanya mood buruknya gara-gara sakit fisik. Biasanya. Misalnya lagi sakit perut. Saya tuh ini asam lambungnya sering naik. Jadi saya orangnya sering stres tapi saya nggak tahu penyebabnya apa. Jadi ya gitu, saya tuh gitu ya, kadang selalu bayang bawa senang tiba-tiba yang ngasih tahu saya stres tuh badan saya, bukan mood saya gitu. Sakit perut aja yang berarti gue stres gara-gara apa ya? Karena saya kadang-kadang orangnya terlalu banyak membawa asik segala sesuatu. Jadi misalnya lagi merana, lagi apa, anggap aja asik gitu. Makanya dia moody kayak apa juga saya mah asik aja. Biarin aja emang gitu orangnya gitu saya mikirnya.
Pernah sedih nggak sih, Teh? Kenapa? Pernah sedih nggak sih? Sedih? Menjelang datang bulan ya. Iya bener. Hormon. Beneran loh itu. Saya tidak bisa mengontrol. Jadi tiba-tiba nonton film ya, filmnya biasa aja. Tapi tiba-tiba buang air mata gitu. Gak jelas. Kalau saya benar-benar tergantung fisik saya biasanya. Ada rasa sedih atau apa. Tapi untuk sehari-hari saya biasanya ya gitu. Cukup stabil. Ya kan? Sangat stabil. Dibanding aku. Sangat stabil. Berarti sebelum ketemu Terina, Kang Hiro berantakan loh. Parah. Waktu saya ketemu juga berantakan sih. Saya nggak tahu kenapa ya, waktu ketemu Hiro tuh saya langsung tahu ini orang jodoh gue nih. Ini orang harus diperbaiki nih. Iya emang nih. Buat tampung nih nanti nih. Reinkarnasi. Nggak tahu kenapa langsung tahu. Cuma masalahnya dulu waktu ketemu usia saya sudah 30 dan dia 25 karena dia memang lebih muda dari saya. Jadi bayangkanlah cowok umur 25 ketemu cewek yang langsung let's go gitu. Itu kan takut pasti kan? Apalagi aku mulainya dari fans Mocha. Kan? Jadi aku tahu betapa terkenalnya Arina di Indonesia atau betapa apresiasinya dari orang Indonesia itu aku tahu. Jadi makin lama makin takut untuk bertanggung jawab. Nggak berani. Beda statusnya beda banget. Waktu itu kan aku mau lanjut S2, masih mahasiswa. Kan Arina kamu udah panggungnya besar, orang-orangnya teriak lagu mereka. Aku takut. Berarti seperti mimpi jadi kenyataan nih. Yes. Nah ini kan kalau video aku ini palingan yang dengerin tuh anak-anak art ya. Dan kalau aku lihat sih kalian kayaknya semua hal itu dibikin happy gitu. Apa itu kayak jadi buat apa sih sedih gitu kan? Nggak buat apa gitu, buat apa gitu? Kayaknya kalau aku lihat dari kalian berdua tuh kayak bercanda, fun aja gitu. Maksudnya pernah berantem gitu nggak sih? Atau gimana? Mungkin terlibat suasana yang tidak enak pernah. Menegangkan. Beberapa kali. Pasti ada ya. Pasti ada. Ya adalah beda-beda pendapat. Mungkin halnya remeh-remeh sih. Tapi ya gitu, akhirnya diem-dieman. Tapi dua-duanya ya nggak tahan juga lama-lama. Pasti ada salah satu yang ngomong, dia lewat. Waktunya yang selalu. Iya. Jarang sih kita yang berantem. Kan ada ya teori-teori dari orang-orang bahwa pasangan itu akan semakin dekat ketika mereka banyak argumen berantem, jadi akan makin ngerti satu sama lain. Menurut kita itu enggak benar. Justru makin banyak berantem tuh makin memperkeruh suasana, makin ngapi. Iya, makin jadi otak tuh makin menyimpan semua memori tentang kejelekan si pasangannya, ya nggak sih? Jadi kalau kita nggak tahu kenapa, kalau ada nggak enak-enakan, cepet deh beresnya. Ya nggak sih? Dan nggak pernah ada situasi yang dramatis gitu. Wah, ada. Nggak ada. Kita nggak pernah kayak gitu. Itu aja kalau kita mah ya diem, satu di pojok selimutan, satu itu aja. Asik dengan dunianya sendiri. Kalau misalnya udah suasana nggak enak, ya udahlah. Kita cari cara bagaimana membuat mood diri sendiri enak dulu. Udah gitu nanti pasti akan selesai masalahnya. Yeah. Kalau di pandemi gini ada ini gak sih perubahan-perubahan yang terjadi gitu lagi COVID gini teh? Kita nyaris 24 jam bersama. Dulu waktu awal-awal kan kalau Hiro tuh sebenarnya orangnya sangat banyak kegiatan sosial. Jadi sama komunitas Jepang di Jakarta nih terutama diundang mulu, jarang makan malam bareng, dia selalu diundang, ada
di rumah ini bisa 1 minggu tuh mungkin 5 ya, ada undangan. Belum lagi dia hobi main bola, aku ditinggalin dulu. Sejak pandemi biar mampus nih 4 jam. Tapi kalau hidup Arina sendiri sih sama sekali nggak berubah sih. Iya sama. Bedanya cuma dulu seminggu sekali keluar manggung. Kalau sekarang nggak keluar, itu aja. Kalau ketemu kita dua-duanya suka di kamar. Ketemu orang gitu, punya perasaan kayak takut gak sih? Awal-awal agak parno sih. Jadi jaga jarak, yang aduh mana gue tahu dia bervirus apa kagak ya. Yang awal-awal banget kan ada Gojek nganterin makanan aja kita takut kan. Yang di depan tuh langsung semua makanannya apalah gitu. Sekarang sih kayaknya udah biasa. Terus memang ada kegiatan Moka beberapa kali keluar tuh syaratnya harus rapid test. Jadi kalau udah negatif ya indah baru boleh ngumpul gitu. Jadi sampai sejauh ini sih nyaman-nyaman aja ketemu orang. Kiro juga kan kalau main bola pada rapid test dulu kan. Enggak sih sekarang ya. Udah mulai terbiasa. Iya. Kalau untuk ini, kayaknya kalau aku lihat nih kalian berdua tuh berpositif pria aja gitu, maksudnya berpikiran positif. Kalau orang-orang art kan kebanyakan dia kayak penyendiri, malas bersosialisasi gitu kan. Nah, hal-hal negatif kayak gitu, maksudnya gimana sih caranya biar kita tuh tetap happy aja gitu terus, walaupun apa yang terjadi gitu, tetap happy aja. Gimana tuh? Sebenarnya saya tuh penyendiri banget orangnya. Sama, sebenarnya ya saya bersosialisasi teh malas sebenarnya. Teman saya nggak pernah banyak. Ini saya ngajakin ngobrol aja karena ini ada project. Saya ini nggak bisa ngobrol. saya nggak bisa. Aku tuh nggak bisa. Maksudnya ini tuh pertama kali kayak ngobrol kayak gini dengan banyak orang. Ini juga karena karena ini salah satu bagian dari project gitu. Tapi harus aku lakuin gitu maksudnya. Tapi jadi pengalaman baru. Nah, aku ngeliat kalian berdua fun aja gitu maksudnya. Ini kayak aku tegang banget nih. Terus nggak maksudnya tegang tuh kayak nggak gimana gitu. Terus karena aku juga malas bikin catatan untuk nanya, jadi ya udah aku jalan ini aja. Langsung tanyakan apa yang ada di otak aja. Terus karena aku juga nggak pernah bikin ini, kalau tujuan itu nggak pernah bikin ini kita harus kesini hajar aja udah langsung gitu. Nah kalau kayak untuk kita tetap berpositif ria itu gimana sih? Karena aku lihat Karina ketawa aja, di mana-mana ketawa aja. Kalau Kang Hiro aku nggak tahu. Seriwe gitu. Nah, caranya mah ketawa tuh kadang antara ada yang lucu atau ngetawain orang. Antara dua. Iya. Iya benar. Iya. Untuk tidak memikirkan hal-hal yang negatif, gimana deh? Maksudnya tetap berpositif thinking aja gimana itu caranya? Sebenarnya kalau aku sendiri, kalau mungkin Arina rata-rata positif, maksudnya Arina itu punya bakat untuk bisa membuat hal ganti positif. Dia itu kalau lihat sesuatu atau kerjaan sesuatu, semuanya dia bisa membuat itu bahagia dan positif. Dia itu punya bakat itu kayaknya. Tapi kalau aku sendiri ada momen-momen yang positif dan negatif juga sebenarnya. Yang pesimis juga ada gitu. Cuma kalau terus negatif, nah ini aku pertanyaannya adalah, ini soalnya mungkin mau bekerja sebagai seniman atau mau berkarya terus, kalau kamu sifatnya negatif terus atau kalau malas bersosialisasi, kamu tetap bisa hidup dengan kondisi seperti itu, ya silakan lanjutin negatif dan kurang bersosialisasi. Tapi sering banget kita nggak bisa hidup kalau kita negatif terus atau malas bersosialisasi.
memang kebutuhan hidup atau kebutuhan untuk pekerjaan, mau nggak mau kita harus jadi positif. Kalau negatif terus bisa hidup ya silakan negatif, nggak apa-apa. Tapi kalau aku sendiri sadar, nah aku sendiri tahu kalau aku nggak bersosialisasi, nggak bakal naik karirnya dan nggak bakal bisa hidup. Kalau Arina mungkin tunjukin kemampuan diri sendiri, nyanyinya bagus segala macem. Kalau dia pekerjaannya memang nyanyi, itu aja bisa memukau orang. Tapi kalau aku sendiri, bukan hanya dari karya, bukan hanya dari suara, bukan hanya dari musikalitas, termasuk bersosialisasi juga. Aku butuh banget untuk aku lanjutin karirnya. Jadi mau positif mau negatif bukan, tapi ini kebutuhan hidup dan pekerjaan kalau menurut aku. Aneh. Rina, Mati. Hei. intinya apa sih tadi? Intinya adalah selalu menikmati. Jadi gini sebenarnya ya, hidup ini cuma masalahnya sekali. kebahagiaan dan kesedihan itu satu paket. Jadi segala macam itu satu paket kan. Kayak ya terang, gelap, putih, hitam, ya apapun itu ada jodohnya gitu. Jadi hidup ini pasti ada bahagia dan ada sedih. Jadi triknya adalah bagaimana kamu terampil untuk menderita. Menikmati penderitaan. Terampil untuk menderita, bukan Gimana menikmati. Terampil Terampil menghadapi penderitaan. Jadi kamu tahu apa yang harus dilakukan. Karena intinya manusia kan harus seimbang. Kamu kalau nggak seimbang di satu titik, ya pasti nggak balance. Kamu nggak sehat gitu. Sebenarnya kalau orang terlalu banyak tertawa juga harus ada sedihnya juga. Jadi bisa saling menghargai momen itu. Ketika kamu sedih ingat tertawa, ketika kamu tertawa ingat sedih. Jadi akan selalu. Itu kan nggak jelas gua. Udah nggak nyambung. Iya mau nggak nyambung. Ya pokoknya karena saya sih orang yang selalu bisa menikmati suasana soalnya. Jadi saya agak bingung ngasih tipsnya bagaimana ya. Sekalinya saya lagi sedih-sedih banget gitu, tetap aja selalu ada satu momen bahagia yang terlintas di kepala, terus saya udah aja senang lagi. Saya mah gitu orangnya. Gimana tuh ya? Ya jadi belum positif dan kita selalu positif atau kita selalu tertawa itu cuma satu sifat aja dan itu nggak perlu buat semua orang gitu. Jadi kalau orang yang berpikir ya selalu positif itu adalah hal baik, ya silakan mengikuti, ya berusaha aja selalu positif boleh. Cuma kalau orang yang ada juga kan orang yang merasa nyaman di pikiran negatif terus gitu juga ada. Ya kalau orang seperti itu silakan jalanin hidup dengan yang negatif itu nggak apa-apa kalau dia nyaman gitu. Oh iya, intinya adalah lakukan apa yang bikin kamu nyaman. Iya, tapi kembali lagi topiknya, kalau orang yang sekarang kebanyakan pikiran negatif atau malas bersosialisasi, mau berubah menjadi orang yang positif dan bersosialisasi itu agak susah dan memang itu dari kebutuhan pekerjaan atau ini pengen kalau merasa butuh positif dan bersosialisasi untuk jalani hidup dengan itu, ya kenapa enggak gitu. Maksudnya ngerti nggak sih? Iya, aku sih ngerti, tapi aku nggak bisa jelasin balik, maaf ya. Aku juga ngerti udah. Aku udah ngerti. Ya. Tapi aku ngeliatin Terina tuh kayak, duh nih orang mau ngomong apaan gitu kayaknya. Enggak, aku gini. Karena aku tahu ini kan bahasa kedua buat Hiro. Aku takut dia tersesat. Kadang dia ada kalimat yang dia
saya mau ngomong apa tapi agak susah di bahasa Indonesia kan. Pasti. Jadi aku tadi mendengarkan apakah ada yang bisa aku bantu gitu. Karena dia kadang suka kesandung gitu di kosakata di kepalanya kan pasti bahasa Jepang dulu. Pas keluar bahasa Indonesia jadi lebih sulit. Nanti di terakhir nyanyi itu dong. Boleh nggak nyanyi bareng? Yang itu tadi apa sih judulnya gue lupa. Nada sosok. Nada sosok ya nanti terakhir ya. Nyanyi berdua ya. Nah, bisa. Ini deh Pak, ini yang terakhir buat teman-teman di luar sana yang berkarya gitu. Terus yang baru-baru mulai berkarya. Pesan dan kesan deh dari Teh Rina sama Kang Hiro buat teman-teman yang sedang berkarya. Buat teman-teman yang sedang berkarya, karena kita semua tahu ya, seni itu adalah sesuatu yang bersifat sangat subjektif. Jadi itu semua tergantung selera orang yang menilai dan mengapresiasinya. Jadi kadang karya kita bukan buat semua orang sih. Pasti ada yang menghargai, tapi ada juga yang melihat itu biasa-biasa saja. Yeah. Jadi lakukanlah yang menurut kalian paling bisa bikin diri puas sih, yang bikin kalian seneng, yang bikin kalian jadi ingin bangun pagi dan melakukan itu lagi gitu. Karena ya intinya hidup adalah untuk belajar dan untuk menjadikan kamu versi yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan menyerah kalau misalnya kamu memang yakin. Karena memang jalan tuh muter-muter kadang. Kayak gue aja yakin ini jodoh gue. Setelah berapa tahun baru ketemu lagi. Kalau yakin mah tenang aja. Iya. Karena Hiro gimana? Ini... Hai. Kamu. Message-nya adalah jangan putus asa, jangan menyerah, dan silakan bertanggung jawab untuk jalan yang kamu pilih dan kamu percaya. Itu aja sih. Oke, jadi sekarang kita akan mendengarkan Teh Rina dan Kang Hiro. Oke. Kamu gitar, berarti kamu di sebelah sini ya? Iya. Aco mau dengar versi bahasa apa? Apa? Mau dengarnya versi bahasa apa? Jepang dong. Oh Jepang, mau Jepang. Atau mau setengah-setengah? Campur aja kali ya. Boleh. Campur aja ya. Apa ya, baru ganti senar. Kurang stabil. Teh Rina bisa baca di tulisan di belakang nggak sih? Baca cuma paling atas Kato Hiroaki. Udah. Ya ini kadang saya bisa baca hiragana sama katakana, tapi saya nggak bisa baca kanji. Bisa bacanya kayak koko deh. Nggak tahu lagi. Gitu deh. Oke. Sebelum nyanyi mau cerita dulu ya, lagu ini sebenarnya ditulis oleh Ryoko Moriyama dan band namanya Begin, itu dari Okinawa. Dan lu Moka pernah manggung bareng loh tahun 2005 sama Begin. Terus ini adalah salah satu lagu yang merupakan sejarah di antara kita berdua, karena waktu saya 2008 mengunjungi Hiro di Jepang, ayahnya Hiro nyanyiin lagu ini ke saya. Dan saya sudah menyimpan CD-nya selama 3 tahun dan saya nggak tahu ada lagu itu coba. Gitu. Dan ini akhirnya setelah 2017 kita ketemu lagi, kita akhirnya ngerekam lagu ini dalam versi bahasa Indonesia. Jadi sekarang kita mau bawa. Terima kasih ya. Sama. Sampai ketemu lagi nanti kalau kita enggak belum selesai karena tadi juga baru begini. Ntar gua revisi. Oke, wah keren. Karena tadi digangguin Benji jadi ya udahlah. Oke, jadi terima kasih buat Teh Rina, Kang Hiro, terima kasih. Iya, sehat selalu.
sukses. Semoga cepat jadi rumahnya. Ya, amin. Bahagia selalu ya. You too, kamu juga. Arigato. Jadi kita akhiri dulu bincang-bincang kita di Silaturahmi. Sampai ketemu lagi semuanya. Dadah. Bye bye.